Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Saya membuat catatan harian hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2020. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu? Saya doakan hari Minggu Anda tadi penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan senyuman, penuh dengan hal-hal yang membahagiakan. Dan hari Minggu Anda membuat hidup Anda siap untuk menyambut esok Senin yang luar biasa. Hari ini saya memberikan kelas riset AMC. Kelas riset itu adalah kelas di mana orang-orang sudah belajar AMC, ketika dia sudah menerapkan, dia sudah memahami, kemudian dia kangen gitu ya, dan ingin merasakan kembali belajar, itu saya berikan waktu untuk riset. Ketika di kelas offline, biasanya teman-teman juga datang ke kelas offline untuk dia belajar lagi, atau dia sekedar ketemu saya untuk sharing atau bertanya hal lain gitu ya yang mungkin kurang dipahami. Itu saya selalu sediakan waktu, sediakan tempat untuk kembali belajar dan bertanya. Kenapa? Karena saya paham AMC adalah sebuah ilmu yang saya sering bilang bahwa mengacak-ngacak pemahaman yang sudah ada. Itu kenapa saya selalu bilang di awal kelas bahwa tolong dicatat, dipahami, karena apa yang kita pelajari di AMC mungkin cukup banyak mengacaukan pemahaman Anda, dan itu emang terbukti. Kenapa? Selama ini banyak di luar sana pemahaman yang keliru tentang pikiran, tentang kehidupan, tentang apapun itu, tentang hal yang mistis, tentang hal yang gaib, dan itu yang saya kupas tuntas di AMC. Dan memang itu butuh pemahaman dan butuh membiasakan. Saya selalu bilang ke teman-teman bahwa coba dibiasakan. Saya tidak terlalu suka dengan kata-kata melatih, tapi saya sukanya dengan membiasakan. Karena apapun itu, ketika Anda punya perangkat baru, punya handphone baru yang masih Anda sama sekali baru, Anda perlu untuk mengenali fungsinya, tahu cara makainya, dan membiasakan. Sama dengan belajar AMC. Anda, ini hal baru, ini mungkin bagi sebagian besar Anda adalah kebiasaan yang baru, ilmu yang baru, sehingga harus diterapkan. Dan ketika diterapkan, maka pasti hidup Anda berubah. Seperti pengalaman untuk kelas riset tadi, ada seorang bapak yang dia cerita ke saya bahwa dia waktu itu katanya nyicil ruko, kemudian pas sudah masuk sekitar 600 juta ke developernya, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan nyicil rukonya. Seharusnya uang yang masuk kan sudah nggak bisa diambil karena itu sudah menjadi haknya developer, tapi dia menerapkan AMC-nya dan ajaib, uang yang sudah masuk itu sama developer entah gimana dikembalikan, padahal perjanjiannya bukan seperti itu. Si bapak ini kaget, duh iya dah. Dan bapak ini juga cerita bahwa dia mulai terbiasa untuk mengurangi marahnya sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena dia selalu memerintah kepada tubuhnya untuk mengurangi marahnya, dan sekarang hidupnya udah jauh lebih nyaman katanya. Ada lagi seorang ibu yang dia sudah punya rumahnya makin bagus, dia cita kemudian bisnisnya bagus, dan ketika kemarin dia belajar lagi, dia menerapkan ilmu penglarisnya, atau saya bila sebutnya broadcast telepati. Kurang lebih 2 jam dia dapat orderan baru untuk proyek di bisnisnya, dan banyak hal lagi keajaiban yang dijelaskan oleh teman-teman yang sudah belajar AMC, sehingga ketika mereka belajar lagi, mereka akhirnya ternyata seperti ini, dan semakin utuh memahami tentang AMC-nya, tentang pikirannya. Memang semua hal itu harus dilihat dengan utuh, jangan sepotong-sepotong, itu bahaya. Misalnya ada sebuah cerita yang legendaris ini yang saya juga dulu pernah dengar gitu ya. Ketika ada seorang buta melihat gajah hanya di depan aja, yang dia lihat adalah hanya belalainya. Kemudian mengatakan gajah itu seperti belalai, panjang,
Ada orang yang melihat gajah dari belakang aja. Dia lihat ekornya. Terus dia mengatakan gajah itu panjang, ada bulunya. Ada orang yang melihat di kakinya aja. Dia bilang gajah itu seperti beton yang besar, yang tinggi. Itu karena lihat sepotong-sepotong. Harusnya melihatnya utuh, dikelilingi dari atas, dari semua sisi, sehingga nampak, oh inilah gajah. Nah, itulah seharusnya cara kita melihat segala sesuatunya. Melihatnya dengan utuh, bukan hanya dari satu sisi, dua sisi, atau hanya sebagian aja. Artinya apa? Jangan cepat memutuskan sesuatu tanpa data yang lengkap, tanpa informasi yang lengkap. Itu namanya berpikir yang benar. Banyak orang begitu baca sesuatu langsung diterima, lihat sesuatu langsung diterima, langsung bereaksi, langsung marah, emosi gitu ya. Tapi tidak melihatnya secara utuh. Coba deh lihatnya secara utuh. Saya sering menyebut ini sebagai helikopter view. Jadi Anda coba bayangkan sebuah helikopter terbang gitu ya. Dia bisa ngelihat semuanya. Ngelihat dari atas, dari samping, semuanya. Sama ketika Anda melihat hidup Anda, melihat peristiwa di diri Anda, jangan lihat hanya dari satu sisi. Lihatlah dari banyak sisi. Bahkan saya sering membuat perumpamaan, jangan lihat dengan satu matamu, tapi lihatlah dengan kedua matamu. Ya. Satu mata artinya apa? Anda hanya melihat di satu sisi aja. Tidak mau untuk membuka di sisi yang lain. Itu kesalahan. Harusnya karena kita matanya dua, maka lihatlah dengan dua mata, lihatlah dengan dua sisi, apapun itu peristiwanya, kejadiannya, sehingga dengan pemahaman yang utuh, dengan sudut pandang yang utuh, Anda baru bisa memutuskan untuk apa. Itulah cara mengambil keputusan yang tepat dengan berpikir yang benar. Oke? Jangan buru-buru bereaksi, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru mengambil sikap. Coba heningkan sebentar, tenangkan sebentar, kemudian coba lihatlah dari semua sisi. Lihatlah dengan helikopter view, sehingga apa? Anda utuh memahami itu. Mulai sekarang biasakan melihat semuanya dengan benar dan utuh ya. Jangan satu sisi aja. Nanti Anda salah. Karena bisa aja di sisi lain Anda belum lihat, di sisi belakangnya belum lihat, depannya belum lihat. Dulu saya seperti itu. Ketika mungkin masih SMA, masih kuliah seperti itu. Hanya lihat dari satu sisi apapun. Sehingga ketika waktu itu saya bilang benar, saya ngotot benar, tapi saya belum lihat dulu ke sisi yang lain. Akhirnya ternyata, oh saya salah. Nah, ketika semakin dewasa, maka saya membiasakan untuk melihat dulu di semua sisi, baru saya bereaksi. Ya, jadi lebih baik diam, lebih baik tenang, lebih baik hening, lebih baik santai, sibuk melihat semuanya dengan utuh, sibuk melihat semuanya dengan benar, baru bisa mengambil decision, bisa mengambil keputusan. Itu sama dengan di programming. Sebuah decision harus ada banyak inputan, ada banyak algoritma, sehingga menghasilkan sebuah decision yang tepat, menghasilkan keputusan yang tepat. Itu sama dengan di hidup kita. Oke, lihatlah semuanya dengan utuh ya. Berhenti lihat satu mata, lihatlah dengan dua matamu. Selamat istirahat, selamat menyambut hari Senin, dan izinkan tubuh Anda siap untuk menerima semua kekayaan, keberlimpahan dari segala arah manapun juga. Selamat malam, assalamualaikum, salam dari saya Firman Pratama.